Ya udah Pak. Oke, silakan. Eh, sebentar. Ya, udah Ya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam Hmm, warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan lagi ujian skripsi kita pada hari ini untuk mahasiswa bernama Arafi Akram dengan nomor pokok 19030325017. Di mana Arafi mengambil judul skripsi klasifikasi hama serangga pada pertanian menggunakan metode konvolusional neural network. Betul ya? Betul, Sehat, Arafi? alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Ini Arafi sudah ada jurnal ya? Iya Udah Bu, publish? sudah Oh, ini Bu. udah publish ya. Artinya menggunakan jurnal gitu ya untuk Ya, skripsinya. Jadi tidak pakai buku tapi menggunakan jurnal. Oke, kalau gitu Raffi, kita kasih kesempatan untuk memaparkan hasil skripsinya sekitar 10 menit. Ya, silakan Raffi. baik. Izin share screen Bu. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Sofia Pinardi MT dan Ibu Emilia Roza STMPD MT selaku dosen penguji dan Bapak Kun Fayakun STMT dan Bapak Insinyur Hari Ramza MT PhD MIPM selaku dosen pembimbing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 23 November 2023, saya Arafi Akram dengan NIM 19030250117 izin untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul klasifikasi hama serangga pada pertanian menggunakan metode konvolusional neural network. Bab 1 ada pendahuluan, selanjutnya ada latar belakang. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan di tingkat global. Akan tetapi, serangan hama serangga merupakan ancaman serius yang berpotensi menyebabkan kerugian yang besar dalam produksi pertanian. Oleh karena itu, pengenalan dan pengendalian hama serangga dengan cara yang efektif sangatlah penting untuk mempertahankan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Dalam perkembangan teknologi komputer dan kecerdasan buatan saat ini, teknologi komputer dapat digunakan untuk mengenali citra secara otomatis dalam pengenalan objek dan menjadi solusi untuk melakukan klasifikasi hama serangga menggunakan metode convolutional neural network. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susi Yuliani dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul implementasi deep learning pada sistem klasifikasi tanaman padi menggunakan metode CNN yang menunjukkan bahwa pembagian data dengan rasio 90% dibanding 10% merupakan pembagian data yang paling sesuai untuk dataset ini. Arsitektur model yang digunakan mencapai akurasi training sebesar 83,02%, 78,30%, dan 81,13%. Sedangkan untuk pengujian, ketiga model tersebut mencapai akurasi sebesar 69,33%, 77,33%, dan 76%. Selanjutnya ada penelitian dari Dery Alamsyah dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul implementasi CNN untuk klasifikasi ekspresi citra wajah pada FAIR 2013 dataset. Menunjukkan bahwa eksperimen tanpa dropout menghasilkan akurasi validasi tertinggi tercapai saat menggunakan optimizer Abdam, yakni mencapai 66%, sedangkan akurasi training mencapai 84%. Namun saat model tersebut diuji, akurasi yang dihasilkan hanya mencapai 64%. Selanjutnya, penelitian dari Melinia Sanjaya dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Deteksi Jenis Rempah-Rempah Menggunakan Metode Convolutional Neural Network secara real-time, yang menunjukkan bahwa deteksi pada rempah-rempah menggunakan dataset berupa 1.800 gambar yang terdiri dari 12 jenis rempah-rempah berhasil mencapai akurasi tertinggi 86% dengan rata-rata akurasi sebesar 60%.
Kemudian dari Rijal Abdul Hakim dan kawan-kawan pada tahun 2021, analisis dan penerapan algoritma convolutional neural network untuk klasifikasi kendaraan prioritas menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut disimpulkan bahwa skenario terbaik terjadi pada skenario 2, di mana data pelatihan sebesar 60%, data validasi sebesar 20%, dan data pengujian sebesar 20%. Dalam skenario ini diperoleh validasi akurasi sebesar 66,15% dan testing akurasi sebesar 69,23%. Adapun terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan metode CNN dengan model exception pada klasifikasi hama serangga. Yang kedua, bagaimana hasil dari nilai akurasi, recall precision, dan F1 score dari data citra hama serangga. Batasan penelitian yang pertama, data citra ini yang digunakan berjumlah 1.363 gambar. Yang kedua, menggunakan model arsitektur CNN exception terdiri dari 13 kelas hama dan ukurannya 224 kali 224 pixel. Tujuan penelitian yang pertama, menerapkan metode CNN dengan model exception pada klasifikasi hama serangga. Yang kedua, menentukan nilai akurasi, recall, precision, dan F1 score dari data citra hama serangga. Bab 2 ada dasar teori. Convolutional neural network. Salah satu jenis jaringan saraf tiruan deep feed forward yang banyak digunakan dalam analisis citra digital, dan data dapat diolah dalam bentuk pola grid dengan menggunakan 3 jenis layer, yaitu convolutional layer, pooling layer, dan fully connected layer. CNN adalah bagian dari model deep learning yang dipilih untuk memudahkan klasifikasi hama serangga. Deep learning ini merupakan cabang dari machine learning yang menggunakan algoritma berdasarkan hukum matematika dan beroperasi serupa dengan otak manusia. Dan juga perkembangan dari MLP, multi-layer perceptron, yang dirancang untuk memproses data seperti gambar atau suara. CNN ini memiliki kemampuan untuk belajar langsung dari citra, sehingga mengurangi ketergantungan pada pemrograman yang kompleks. Dalam bidang ilmu deep learning, metode ini sangat efektif dalam klasifikasi gambar dan mampu memberikan prediksi yang akurat dalam pengenalan gambar. Tujuannya untuk meniru sistem pengenalan gambar manusia dalam memproses informasi pada gambar. Arsitektur CNN exception. Exception adalah suatu struktur konvolusional neural network yang mengadopsi pendekatan konvolusi yang dapat dipisahkan secara mendalam. Arsitektur ini merupakan hasil pengembangan dari struktur inception yang menggabungkan depth-wise convolution dan point-wise convolution untuk membentuk blok-blok residu yang memungkinkan informasi untuk mengalir melalui lapisan-lapisan secara lebih efisien. Salah satu keunggulan utama dari exception terletak pada efisiensinya, di mana jumlah parameter dan komputasi yang diperlukan lebih sedikit dibandingkan arsitektur CNN lainnya. Ini merupakan model exception yang diterapkan. Kemudian ada tahap penelitian. Yang pertama itu dimulai. Kedua, pengumpulan dataset. Pengumpulan dataset ini diperoleh dari situs public Kaggle yang sumber data sebenarnya untuk penelitian ini. Kedua, ada pre-processing data, di mana pada tahap ini yang dilakukan adalah resizing yang artinya dalam seluruh dataset yang diperoleh itu diubah ukurannya menjadi 224 dikali 224 pixel. Kemudian ada augmentasi data, yaitu augmentasi data ini untuk menciptakan variasi baru dari data latih dengan transformasi pada gambar-gambar sebelumnya. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah sampel data latih dan menciptakan variasi dalam data tersebut, sehingga dapat lebih baik menggenerasi dan mengatasi overfitting. Kemudian ada training model CNN. Training model CNN ini menggunakan arsitektur exception. Kemudian ada pengujian model CNN. Pengujian di sini dibagi menjadi 3, yaitu untuk dataset testing, kemudian untuk
eh, validasi, dan pengujian. Kemudian ada klasifikasi di sini pada tahap ini untuk memprediksi apakah sudah sesuai apa belum dari data yang sudah diterapkan. Kemudian yang terakhir ada evaluasi model. Evaluasi model di sini memuat hasil informasi daripada akurasi, precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya ada algoritma pemrograman. Yang pertama, mengimpor berbagai library dan modul yang diperlukan untuk pembuatan dan pelatihan model jaringan saraf tiruan, manipulasi data, dan visualisasi. Selanjutnya, mengidentifikasi direktori tempat dataset hama serangga berada. Kemudian kode berlanjut untuk mengumpulkan informasi file dan label dari setiap gambar dalam dataset tersebut. Selanjutnya, melakukan pembagian 3 dataset antara lain untuk pelatihan, pengujian, dan validasi. Menentukan ukuran citra dan ukuran batch yang akan digunakan dalam pengujian dari suatu model yang akan diterapkan. Dan melakukan augmentasi data pada gambar untuk meningkatkan jumlah sampel data latih dan menciptakan variasi dalam data sehingga model dapat lebih baik dalam menggeneralisasi dan mengatasi overfitting. Selanjutnya, memuat sampel gambar dari generator data dan menggunakan Matplotlib yang berfungsi untuk memverifikasi apakah data dan labelnya sesuai dengan harapan sebelum melatih atau mengevaluasi model. Kemudian mendefinisikan arsitektur exception sebagai base model dengan menggunakan framework TensorFlow keras untuk membangun model exception dalam beberapa konfigurasi tertentu. Mendefinisikan dengan membangun model exception, kemudian ditambahkan convolution layer, max pooling layer, dropout, flatten, dense layer, optimizer, dan learning rate. Kemudian melakukan proses pelatihan dan validasi dengan parameter epoch. Misalnya epoch-nya sebesar 50 berarti bahwa model neural network akan melalui seluruh dataset pelatihan sebanyak 50 kali selama proses pelatihan dan validasi. Kemudian memuat hasil histori pelatihan dan validasi model termasuk akurasi dan loss pada setiap epoch. Kemudian melakukan prediksi citra dari dataset pengujian. Kemudian memeriksa apakah label sebenarnya sama dengan prediksi dan memberi warna hijau jika benar, merah jika salah. Melakukan evaluasi model atau confusion metric dengan melihat informasi seperti kesalahan klasifikasi, prediksi yang benar dalam bentuk klasifikasi report yang memberikan ringkasan statistik seperti presisi, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Bab 4, hasil dan pembahasan. Hasilnya, pengumpulan dataset ini diambil dari situs publik Kaggle, di mana penulis berhasil mendapatkan dataset hama serangga. Kemudian ada hasil dari pelatihan model CNN. Hasil pelatihan model CNN ini merujuk pada performa dan kualitas model setelah proses pelatihan menggunakan data pelatihan yang ada. Di sini saya mencoba 9 skema percobaan dengan perbedaan yang dilakukan ada batch size dan epoch. Untuk dropout dan learning-nya sama, 0,3 dan learning rate-nya 0,0001. Dan data terbaiknya ada pada skema percobaan nomor 3 dengan batch size 16, epoch-nya 50. Training akurasinya sebesar 93,81% dan validasinya 81,75%. Ini hasil dari grafik akurasi dan loss yang menggunakan arsitektur exception yang menunjukkan akurasi yang cukup baik. Pada tahap training, model mencapai akurasi sebesar 93,81%, dan pada tahap validasi, model mencapai akurasi 81,75%. Kemudian ada hasil prediksi citra. Pada citra yang diklasifikasi dengan benar sebagai kelas hama serangga, bagian nama hama serangga akan ditampilkan dalam warna hijau. Namun jika salah, bagian nama hama serangga ditampilkan dalam warna merah. Ini diambil beberapa sampel saja
kurang lebih ada 15 sampel. Dan dalam gambar ini terdapat 2 kesalahan dalam melakukan prediksi citra. Kemudian hasil evaluasi model atau confusion metric. Terdapat 13 kelas hama dengan masing-masing memiliki nilai precision, recall, dan advance score-nya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama, melalui pendekatan arsitektur exception dengan ukuran citra 224 dikali 224 pixel, jumlah epoch 50, bit size 16, dropout 0,3, dan learning rate 0,01 menggunakan optimizer Adam, model pengujian terbaik berhasil mencapai tingkat akurasi training sebesar 93,81% dan akurasi validasi sebesar 81,75%. Yang kedua, berdasarkan hasil evaluasi model dari 13 kelas diperoleh nilai rata-rata akurasi sebesar 80%, rata-rata makro precision sebesar 81%, rata-rata recall-nya sebesar 80%, dan rata-rata advance score-nya sebesar 79%. Model yang telah diterapkan berhasil memprediksi dengan benar sebanyak 109 data pengujian dari total 136 data pengujian. Adapun sarannya, yang pertama menggunakan dataset lain dengan jumlah yang lebih besar, kemudian menggunakan sampel data citra dengan kualitas citra yang lebih bagus. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Raffi, yang sudah mempresentasikan. eh saya dulu ya, Bu Emen. Iya, Bu. Ya, oke. Ini judulnya mengklasifikasikan hama serangga. Maksudnya klasifikasi hamanya itu maksudnya hama yang seperti apa nih? Kan klasifikasi banyak nih, yang menguntungkan, yang tidak menguntungkan. Hamanya apa? Apa yang kamu klasifikasiin? Apakah jenisnya? Nah, jenisnya ini hamanya ini eh berapa? Kalau untuk tumbuhan itu merugikan atau bagaimana? Kamu mengklasifikasikan apa nih serangannya? Mengklasifikasikan hama yang merugikan hasil daripada pertanian. Hasil pertanian. Yang Ya, merugikan tuh hamanya apa aja? Di sini ada hama yang kalau misalkan lebah menguntungkan. Ini hamanya apa aja yang bisa dicek? Yang ya dari 13 yang kamu klasifikasikan, kemudian tadi ada berapa error? Maksudnya error itu artinya eh, terdeteksinya beda ya. Misalkan dia hama apa terus terdeteksinya beda atau gimana? iya, gambarnya tidak sesuai dengan kelasnya. Kita tahu kelasnya dari mana? Kelasnya kan dari 13 itu kan setiap kelas ada beberapa gambar ya. Hmm. Ini diambil sampelnya, ternyata gambar ini tidak sesuai dengan kelasnya. Kita tahu ngecek kelasnya itu dari mana gambarnya? Terus nanti kalau misalkan kita bisa memprediksi hama di satu pertanian gitu kan, Ya. nanti kita bisa keuntungannya apa? Kalau misalkan kita memprediksi, contohnya di sini hamanya yang paling banyak apa gimana? Coba coba cek lihat, digedein deh gambarnya nggak kelihatan ibu nih. Nah, misalkan ini hamanya ini yang merah-merah ini maksudnya apa? Ini gagal atau salah? Salah salah prediksi hamanya, benar? Kalau prediksi hamanya tidak sesuai dengan kelasnya. Yang benar Maksudnya yang maksudnya benar bukan. yang benar di sini klasifikasinya kelasnya masuk ke fruit flies, namanya kelasnya fruit flies. Oke. Prediksinya African Honey Bee, berarti Oh, salah, artinya tidak beda, sesuai. salah. Iya. Kalau yang lain udah benar ini yang Kalau yang hijau-hijau. lain benar, Oke. misalkan contoh Ah, ini prediksinya citrus canker. Nah, hmm, berarti benar ini citrus canker. hmm. Terus gini, keuntungannya kalau kita mengklasifikasikan hamanya untuk pertanian, maksudnya gimana? Kalau kita udah klasifikasikan hama yang ada di situ. Keuntungannya dapat efisien bagi petani untuk dapat mengenali jenis-jenis hama.
Maksudnya nanti kalau hamanya jenisnya ini, nanti bahan untuk pembasminya ini gitu. Iya, betul, Bu, betul. Jadi misalkan pertanian di itu apa diserang oleh hama, kita nggak tahu jenis hamanya apa gitu kan? Iya, bisa langsung Dan dicek. kita ambil sampelnya, kita model pencitraan, gitu kan? Kita Nah, cek ternyata hamanya jenis ini yang mengganggu ini nanti ada untuk ininya pembasmi so- hama gitu ya. ya, untuk solusinya apa dengan Solusinya apa? jenis Nah, klasifikasi yang ini. oke. Kemudian kamu kalau ngomong konvolusional, ini maksudnya di konvolusional ini yang mana nih? Ini hitungannya atau apa nih? Di sini kan ada metode konvolusional neural network. Itu kan ada dua ya, kalau nggak salah ada deep, ada apa kalau nggak salah. Itu maksudnya konvolusional itu apa? Di konvol itu apa maksudnya? Ada hitungannya ya, konvolusional maksudnya. Kalau ini saya mau lakukan pakai program langsung jadi program, Bu. Sekarang gini, kalau kamu mau pakai program boleh. Misalkan gini, saya punya program hitungan matriks. Hitungan 4 kali 4 atau 3 kali 3. Saya cemplungin aja nilai. Teng, 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 teng. A11, A12. Tapi minimal kamu harus tahu bagaimana proses perhitungan matriks gitu loh. Jadi gini, kamu boleh pemakai, tapi kamu harus tahu namanya itu kan flowchart ya, jalurnya. Ini buat apa sih sebenarnya gitu loh. Jadi seperti saya tadi, saya kalau menghitung matriks 4 kali 4 lama. Ya, Tapi saya tahu dasar perhitungan matriksnya harus ada determinan, harus ada itu apa macam-macam itu saya harus tahu. Jadi sama dengan kamu, kamu boleh menggunakan program apapun juga, tapi kamu harus tahu sebenarnya apa sih dimaksud dengan convolutional di sini gitu loh. Bukan berarti udah saya pakai aja deh program A atau program B, tapi sebenarnya saya nggak tahu loh ini maksudnya mau ngapain itu nggak bisa begitu. Jadi kita tetap harus tahu dasarnya tuh apa sih yang dikonvol gitu kan. Misalkan kamu ngomong di sini ada convolutional neural network. Ini yang dikonvol apanya gitu loh. Ada hitungannya kah atau enggak? Kan layernya tuh ada convolutional layer. Saya pikir konvolusional ini ada ini nih, ada hitungannya nih, di konvolusi. Ini apa nih? Kamu judulnya soalnya dia ada konvolusional nih. Metodenya gimana? Tahu nggak metode konvolusional neural network tuh kayak gimana? melakukan konvolasi dari citranya, Bu. Masa jawabnya cuma konvolusi dari citra? Maksudnya maksud konvolusional neural network tuh apa? Kan kamu pakai metode ini kan, kamu harus tahu loh metodenya gimana cara kerjanya. Judul kamu loh ini. Coba cari definisi convolution apa biar kamu ngambung. Mm-mm. Ini kamu pakainya metodenya ini. Apa kelebihan metode ini sih sebenarnya kamu ini di judul loh. Nanti kamu harus tahu convolutional neural network tuh cara kerjanya gimana metodenya. Ada deep wash, ada point wash, itu apa maksudnya? Residu, blok-blok residu. Ada hitungannya nggak ini kamu kamu ini apa? Bukan cemplungin ke rumus doang kan ini kan? Yang di convol tuh apa? Angka 5, 5, 3, 2 itu apa? Convol 19, convol 20 itu apa? Ini dimensinya, Bu, yang bawah. Yang mana? Dimensi dari arsitektur struktur exception. Exception itu apa yang di exception? Struktur CNN. CNN itu apa? Sekarang kamu kalau ngomong dimensi kan ada barangnya kan? Sekarang dimensi kalau dimensi panjang, lebar, tinggi. Sekarang dimensinya apa? Dimensi gambar kah atau dimensi apa nih? Dimensi gambar dari citra hama serangga, Bu. Oh, dimensinya. Itu udah ada ininya ya, udah ada ketentuannya ya dimensinya itu. Kan nggak mungkin kita ngukur kan? Ya misalkan Enggak, serangga A, serangga B, serangga C. Itu hitungannya gimana? Itu maksudnya konvers ini konvers dimensi ukuran dari serangga itu gimana sih? Nggak ngerti sini. Ada dua dari dua tiga dua. dari citra hama serangganya, Bu. Dari gambarnya. Gambar berarti. Coba kamu Dari ini gambar. urain dari gambarnya. Dari gambarnya Penguraian mana? lebar kan. Coba diurain gambar sama Mm-mm. programnya kamu yang kamu Satu buka. gambar Nah, aja jadi contohnya. Mm. Jadi bisa menentukan dia hama A, hama B, hama C. Maksudnya dari hitungan konvolusionalnya itu, gitu. Iya, Bu, langsung dari programnya langsung. Iya, programnya itu kan si program yang bikin kamu harus tahu loh program itu ngapain kerja si program Ya, itu kan. yang lulus programnya, Bu.
Yang lulus nanti programnya. Kita harus Coba tahu loh program form buka fungsional itu semua, apa. halo, buka semua Akram. Coba Hmm. kamu jelaskan. Hmm. Bentar, Pak. Kalau begini kan yang ngerti cuma A- kamu doang gitu. Atau di programnya bisa ditampilin nggak gini loh Bu, gitu loh Hmm. prosesnya. Kalau Jadi orang bilang itu Nah, namanya program. ada flowchart-nya nggak? ya. Ini Tahapannya jelas kamu Akram. Ini Hmm. ini mulai Bisa dari nggak awal programnya ini. dibuka? Gitu. ini programnya udah kelihatan belum ya? Belum. Belum. Tutup Belum. dulu ini. Tutup Iya, dulu tuh. itu. Ya, baru buka lagi karena beda. Ya, proses pengecekan kali bukan programnya ya, Akram. Proses pengecekan ini kan data kamu ya. Iya, Ya, ini kan data inputan kamu kan, yang tadi sampelnya. iya. Yang proses bahwa kamu ngecek itu ada Halo, bisa nggak Assalamualaikum. ditampil? Pak. Proses Kamu mau ngecek nih gambar yang pertama itu masuknya kategori mana ada nggak? Misalkan Colorado Potato Bees. Ini kan bahasa pemrogramannya Itu untuk data apa? input itu. Enggak yang Dimensinya mana? ketika kamu ngecek nih yang gambar satu, kamu cek hasilnya itu sesuai atau tidak itu gimana prosesnya? Nah, gimana caranya Lebih tuh? enak. prosesnya itu diambil dari proses sebelumnya kan ada IPODS. Nah, dari hasil IPODS yang ini nih, Post itu apaan? Ipot itu apa? IPODS Enggak, itu kamu pakai itunya apa di proses CNN-nya itu dari pelatihan. CNN-nya itu. CNN-nya gimana? Nggak bisa. Bisa nggak nampilin? Kan kamu masukin nih CNN-nya. Ini kan bahasa pemrograman yang kamu input kan? Paham nggak, Arkam? Paham, Bu, Bang? Arafi, Arafi. Iya, ini apa pemrogramannya ya? Iya, ini pemrograman. Jadi kamu kan Ya, udah selesai masukin datanya. Kamu mengecek nih program kamu jalan apa enggak. Dengan tadi kan kamu mengatakan ini sesuai, tidak sesuai merah dan hijau tadi loh. Jadi iya. ketika kamu masukkan itu, ada nggak? Yang ini. Ya, salah satu aja. Bahwa true, fruit itu Eh, gimana caranya, prosesnya? ini caranya yang tadi saya bilang eh Mm-mm. lewatin dari apa proses sebelumnya ini kan ada IPODS. Nah, IPODS ini kan ada hasilnya 93,8%. Ini apa nih? Siapa nih? Semua apa satu? Satu jenis ini? Ini Training ya? semua, ini semua ini semua jenis. Des IPOS 29. Kamu sudah ngecek apa ini untuk grafik ini? Ini proses citranya seberapa akuratnya Proses. Mm-mm. validasi dari citra yang udah diterapkan. Validation loss itu apa maksudnya? Validation loss itu apa? Validasi loss ini ada apa? Citra yang tidak bisa memprediksi tidak sesuai dengan yang tadi kelasnya. Running loss, validation loss. Kamu ngomong validasi, emang kamu validasi terhadap apa? Emang ada yang ininya? Ada yang benchmarknya? Maksudnya ada standarnya? Validasi keakuratan dari 13 kelas itu, Bu. Kamu bilang dia akurasi, emang ada standarnya? Akurasinya Ada berapa? sampel ajuannya nggak, Akram? Mm-mm, Ada sampel yang dijadikan patokan nggak? mm-mm. Kalau mau bilang dia validasi itu dari kayak kita memvalidasikan dari ada dasarnya yang kita mau validasi gitu loh. Karena kan dia udah di jurnal nih. Jadi pertama itu sebenarnya kan kamu ini kan kelas nih Arkam ya prosesnya. Karena yang skripsi kan saya pernah juga bimbing ini. Jadi dari data inputanku 180 berapa tadi? Citra gambar ya, 1363 ya. 1363 gambar. Kemudian dikategorikan ke dalam 13 kelas. Jadi 1363 gambar ini Ya, dikelompokkan menjadi 13 kelas kan? 13 kelas. Iya. Terus dilakukan pembagian data. Pembagian datanya ini Ada untuk nggak proses itu yang kamu itu kan sebelum kamu masukin jurnal kan datanya ada nih. Ada nggak? Nggak usah yang di jurnal nih. Kamu kan konsennya ke jurnal nih. ya Yang kamu olah datanya coba liatin ke Bu dat- Sofi. data citranya. Ya boleh. Coba datanya kamu gimana nyusunnya? Kan apa aja di 1363 itu kamu ada datanya kan?
Iya Bu, ada. Kayak gitu yang kasih tahu Bu Sofi masih ini nih. Sebentar Bu. Bingung. Iya masih bingung. Saya kemarin karena bimbing mahasiswa yang kayak gini juga Bu, rada-rada agak nyambung dikit. Iya, nanti anu, susah berdiri, ntar goyang. Ini anak bimbingan saya juga ada yang kayak gini. Cuman dia paruh burung dia. Iya, Jadi karena udah paruh burung. spesifikasinya ada jenis Masih burung kan. beda-beda. Ya sama kita kemarin. Kita Nah, berdua Bu. Makanya kalau hama kan kecil ya. Kalau Nih, kecil itu yang sebagai parameternya apa yang dia ukur? Dia bilang kan dimensi tadi kan. Artinya dimensinya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang kan hama itu kan dimensinya kan harus ada ukuran dasar dasar ukuran yang kan nggak mungkin kamu yang ngukur Arafi, betul nggak? Emang kamu yang ngukur hama enggak kan? Orang dia iya Bu. kecil banget. Pasti ada setidaknya satu dimensi. gambar tadi Jadi ditunjukin. dimensinya artinya udah ada datanya nih, data dimensi gitu loh. Misalkan jenis ini killer bees atau Ini apa Bu, gitu. ini data gambarnya. Ya, Mbak, coba Ini Mbak, ada, ya ini Coba ada buka lima. aja. yang tadi 13 kelas. Oh ini Ya, gambar 13. ini ya. Iya. Nah, Gambarnya masuk gini data nih. spesifikasi Salah satu dimensinya aja. nggak ada ya? Salah satu aja, ini Raffi. yang Buka satu coba. anu ya, African honeybees, Iya. Satu jenis. Satu satu kelas ya. jenis ya. Satu kelas nih, Bu. Wah, cakep ya. Oh, satu. Jadi dilihat dari beberapa sudut Dimensinya gitu, Pak gimana? Raffi. Dimensinya mana sih? Lihat dimensinya. Bagus banget ya kalau di foto ya. Ciptaan Allah bagus banget sempurna. Mana Hubungan ada? dengan pixel nggak, Raffi? Nah, pixel mungkin, pixel cahaya. Tapi kalau pixel kan tergantung dari fotonya, kameranya bukan? Ini kan ukurannya masih belum sama semuanya ya. Tadi ada Hmm. tahap di flowchartnya ada pre-processing data. Dari Hmm. semua kelas ada tiap kelas ada beberapa gambar kan. Oke. Mm-mm. Diubah ukurannya menjadi 224 dikali 224 pixel. Ya, Nah, tambah diperbesar dua artinya ya. pixelnya. Ya diperbesar. Oke, Jadi terus? lebih fokus ya. Fokus bukan, fokus gambar bukan. Kayak kamu nih, Iya, image 2 ini kan kamu masih banyak nih, luar kiri kanannya. iya, Itu difokusinnya ke gambar tok kan, dari serangkanya gitu kan. iya Iya Bu. bukan? Ya, itulah yang ditanya Akram, Bu Sofi. Akram, Hmm. kalau misalkan kamu sampel yang ini kecil, gambarnya kecil, lossnya gede nggak? Iya Pak, berpengaruh Pak lossnya juga. Nama Berarti tadi yang apa makanya dibilang Bu Emil tadi, berarti kalau misalkannya apa fotonya nggak bagus, berarti lossnya juga gede dong. iya grafiknya juga sangat mempengaruhi hasil akurasi itu sendiri Pak. Oke, tuh. Ya, langsung. Oke. Dan Ya udah, yang cuman belum kejawab kamu konvolusional itu ya tadi. Nah, tadi Nah, itu apa sih metode konvolusional itu? Saya pengen tahu ya. CNN itu maksudnya apa sih? Hmm. Kamu bisa jelasin nggak metode ke konvolusional? Konvolusinya aja Pak, konvolusi definisi dulu. Oh, di confold itu apa nih matematik nih? Kalau confold, kalau di sini konvolusional itu apa sih? Kamu harus paham dulu dengan metode itu sebelum kamu Definisinya ngambil iya. judul. Iya, kan itu judulnya itu. Jadi pahami dengan apa judul kita. Jadi kamu harus bisa ngejelasin apa yang kamu ambil yang di metodenya itu apa sih kelebihannya dengan metode konvensional itu apa gitu. Pasti ada kelebihannya. Jadi gini, kita punya metode A, metode B, metode C. Cara pengambilan citranya, misalkan kita pakai metode konvensional. Nah, cara kerjanya gimana sih sebenarnya dengan metode konvensional itu apa sebenarnya parameter-parameter yang diambil gitu loh. Kan metodenya banyak, nggak satu. Ada metode A, metode B, metode C gitu. Paham nggak, Akram? paham Bu Pak. Paham. Paham dengan metode yang kamu pakai. Ya melakukan konvolusi konvolusi dengan memprogram ya Bu. Ya Bukan konvolusi itu program. apa? Yang dicocokin apanya, Akram? Metode konvolusi itu apa maksudnya? Konvolusi itu definisinya apa sih? Kalau di convol itu apa? Convolutional. Coba kamu Coba cari lihat definisi cari-cari convolution. definisi. Convolution aja. Ya, coba Akram, coba cari apa yang dimaksud konvolusi. Konvolusi. Kamu harus tahu loh itu judul. Mengali prosesnya Kabataku atau Operasi matematika untuk ya, menggabungkan dua buah set informasi. Hmm, oh, Kabataku kan kali bagi tambah kurang, mau kali, mau bagi, mau tambah, mau kurang, mau eksponensial. hmm, Nah, sekarang
definisinya apa sih konvolusi itu tadi yang diminta Bu Sophie? Apa Hmm. definisinya? Coba cari. Coba kamu cari Tuh. apa yang dimaksud convolution, bahasa Indonesia aja ada tuh. Jadi kamu Konvolusi. nyambung kalau orang ditanya kagak nyambung polusi apa. Jadi biasakan mencari namanya definisi. Nah, itu. Coba yang bawah, yang bawah. Bukan yang itu, yang konvolusi saja. Ini kamu ininya berapa persen sih Nah, Turnitinnya, Akram? 18%, Bu. Udah ada buktinya ya, proofnya ya? Ada. Nih, operasi matematik menggabungkan dua set informasi menggunakan filter Menggunakan filter. konvolusi. jadi intinya Nah, penggabungan itu dua set informasi. Jadi dua set. informasi yang digabung siapa dan siapa Gitu. Jadi Arafi, gini, kamu Arkam. kalau mau pakai bilang metode, kamu harus pahamin loh metode yang kamu pakai gitu loh. Bukan ini masukin program, cemplungin ke program, nggak begitu. Kok Iya, yang cemplungin ke lulus program mah, programnya, saya Bu. juga bisa nyemplungin ke program matrik. Nggak Cemplungin. usah Tapi saya kuliah. harus tahu hitungan matriksnya Bahasanya misalkan tiga cemplungin tiga ya. apa gimana. Bu Masak Sophie, soalnya, Pak. Kalau bahasanya masak sop Bu kan Sophie cemplungin. bahasanya cemplungin. Iya dicemplung-cemplungin doang ya. Ya Bahasa iyalah deh. mak-mak itu. Makanya Akram, saya minta sama Bu Sophie aja, minta filenya. Nanti saya cemplungin. Nah, itu Bu Sophie gitu tuh. Dicemplung-cemplungin aja. Coba Akram sekarang dua set informasinya yang mana dan mana. Nah, itu Itu harus dulu harus mulai jelas loh. bertahap. Konvolusional neural network tuh kamu yang mau ngajemu dua set itu yang mana? Informasi yang kamu masukin yang mana? Kan data apa tadi? Ini ada hitungannya nih sebenarnya. Iya, cuman nggak dibahas kali sama Akram kali. Karena dia pikir hitungannya udah ada di program, jadi tinggal masukin aja datanya. Harus tahu dasarnya ya, Akram. Ya, Bu. Baik, Bu. Jadi kalau kita orang elektro, orang teknik, walaupun kita punya program MATLAB, punya program apalagi selain MATLAB, apa eh, bahasa C++ gitu kan, punya program apa lagi. Tapi kita sebenarnya dasarnya harus tahu loh. Saya punya program MATLAB masalah tentang Untung modulasi. Hitungan untung modulasinya bukan harus Pak tahu. Mujir ini. Pak Hah? Mujir Pak Mujir itu emang pengguna di ini kan pakai Apa? ini neural network Nah, disertasinya, makanya harus tahu itu Bu Emil tesisnya. ngajar tentang apa matriks. Kalau udah matriks 5 kali 5, Bu Emil nggak bisa ngitung panjangan, cemplungin lagi Hmm. ke program. Tapi matriksnya Iya. tahu Bu Emil dasarnya dari 2 kali 2 misalkan cara menghitung matriks pakai determinan ini dimasukin sama dengan ini. Kalau Pakai kamu ngomong Kramer konvolusional, penguraian. nah harus walaupun kamu masukin ke dalam program, tapi alur programnya kamu harus tahu ini hitungannya seperti apa gitu loh. Jadi nggak bisanya, udah Bu saya pakai program saya masukin. Ya. Ntar kalau lagi program yang ngadat gimana? Ntar kalau lagi ada hang, kesalahannya di mana? Bu Ya kan kita Sofi, nggak tahu. nggak usah kuliah, itu mah kursus aja selesai. Nah, kayak tukang TV ya, betulin TV. Iya. Oh kalau rusak gambarnya, pasti bagian ini nih yang salahnya IC. Kalau misalkan gambar suaranya, pakai cuman bagian ini. Dia nggak tahu jalurnya, yang suara itu bagian mana. Sebab kalau jangan begitu. Jadi memang harus tahu. Yang penting apa yang apa kamu ambil dari skripsi, kamu harus tahu metodenya ini harus tahu. Ini paling penting. Metodenya itu harus tahu gitu loh. Ya, Ya, Bu. jadi jangan hanya hasilnya aja, tapi metode yang kamu pakai itu harus tahu, berjelas gitu loh. Jadi kalau ada kesalahan, kamu bisa perbaikin gitu. Yang ini program ini siapa yang bikin kamu atau memang udah ada atau gimana? Saya ngambil dari referensi dari YouTube sama situs Kaggle, Bu. Oke, kamu ngambil kan, ngambil referensi. Kalau misalkan Ya, dia ada stuck, kamu bisa ngecek nggak dari mana kesalahannya? bisa, Bu. Oke lah, kita nggak bikin program lah, kita bukan programmer. Boleh aja kita ngambil dari mana aja programnya. Tapi kalau misalkan dia lagi nggak jalan, kamu harus tahu loh. Ini, jadi kamu harus tahu ininya, apanya, flowchartnya harus tahu. Ini bagian apa yang harus diinput, ini kesalahannya di mana. Kalau misalkan if, then kemana, itu harus tahu kan. Betul nggak? Iya, betul, Bu. Ya, jadi nggak hanya ngambil aja, terus kamu masukin, tuh kecemplungin lagi kata Pak Hari, langsung jalan nggak bisa juga Nggak gitu loh. bisa error. Error nanti. Oke deh. Ya lanjut Bu Emil, silakan. Waduh. Jadi jadi harapannya ketika kamu jurnal juga kamu tahu isi yang kamu ini kan jurnal. Pertama kalau saya biasakan Bu, kalau itu tuh yang pertama tahu dulu definisi. Jadi kamu tahu tuh Betul. convolution, neural network itu konvolusi itu Ngapain kan gitu. kata intinya. Oh ngapain sih? Menggabung. Berarti tadi menggabungkan apa? Dua informasi yang kamu gabung Hmm. apa tadi? Hmm. Gambarnya, Bu.
Informasinya berupa citra gambar gambar yang mana? Yang dijadikan yang apa? dijadikan Shortnya yang mana? Short yang mana? Sumbernya yang mana? sumber. Data sumber data kamu berapa informasinya? Dimensi ya, dari dimensi ya. Gimana ya? Ngeceknya gimana kamu tadi dimensi? Enggak, Dari dia pertama ngambil itu kan dari sampel jumlah gambar. sampel ini diambil dari beberapa sampel aja dari 25 gambar. Ya, berarti kan kamu pertama, kamu udah punya dong kayak kamus loh. Kamusnya udah ada kan? Kamus kamu di situ berapa? Berapa gambar? 1363 gambar. Nah, itu berarti informasi yang pertama. Hmm. Kemudian informasi pertama itu kamu klarifikasi, kamu buat kelas kan? Iya, Nah, nanti ketika kamu masukin satu gambar, dia akan melihat dari kelas. Kelas satu masuk nggak? Kelas satu gitu kan? iya Bu, Kayak gitu betul. bukan? Iya. Nah, pengecekan. Itu yang perlu harus kamu ketahui. Kemudian dia akan muncul ketika ternyata dia masuk di salah satu kelas. Oke? Oke, Bu. Nah, terus kamu untuk pengecekan sama sumber berarti gambarnya ada yang sama kan? Apa gambar yang berbeda? Dari satu kelas atau beda kelas, Bu? Kan kamu masukin 1800 tuh kan? 1330, 31. iya 1363 Nah, gambar. ketika kamu mengatakan 25 image yang kamu uji itu yang termasuk di dalam itu enggak? Iya, Bu. Termasuk yang di dalam 1363 gambar itu. Jadi gambar yang sama yang sudah dimasukkan. Iya, Nah, kalau misalnya gambarnya, bentuknya kan kamu berarti kan kategori, tapi iya. dengan foto yang lain udah dicek belum? Dicek maksudnya? Misalnya seperti Potato Birds nih ya. Iya. Kamu masukin data dia 10. Kan foto jenis jenis yang kamu masukkan 10. Tapi kamu mencoba dengan foto lain tapi binatang yang sama. Bisa kedetek nggak? Dicoba nggak itu? Itu yang tadi saya bilang, saya udah coba. Hasilnya mempengaruhi grafik akurasi dan loss yang tadi, Bu. Dengan walaupun secara gambar juga dia jelas gitu. Sama. Sesuai dari yang tadi Potato Bis itu, Bu. Berarti nggak ngedetect ya. Jadi hanya Iya, mampu mendeteksi yang kita sudah masukkan ke dalam inputan data ya. Berarti bukan data sumber ya. sesuai sumber, sesuai Oke. kelasnya. Hmm, hmm. Perbedaannya yang waktu kamu tampilkan bedanya di mananya? Gambar yang kamu uji coba beda itu. Tadi menggunakan augmentasi, jadi gambarnya di generalisasi, jadi di di rotate, ada yang di rotate, ada yang dipanjangin, Bu. Jadi apakah ini masih bisa ngebaca atau tidak dari Hmm, sesuai kelas apa data asli yang tidak diapa-apakan itu, Bu. hmm. Berarti kan dia menggunakan skala berarti kan? Betul nggak? Kalau skalanya kamu panjangin, berarti skalanya kan udah nggak sesuai kan? Ya, Orang udah binatang selesai. itu misalnya 2 kali 2, kamu masukin binatang yang sama, tetapi jadi dipanjangin gitu kan? Nggak sesuai presisi kan? Iya, Nggak kebaca sama dia. Nah itu salah satu jawabannya berarti dia ada skala yang dihitung apakah panjangnya, ada lebar kata Bu Sofi. Karena semua benda itu diukur pasti eh, kita menggunakan bisa segi 4, ada lingkaran kan gitu menyocokkannya seperti itu kan? Tapi pasti iya. dia punya dimensi yang berbeda-beda kan ini nggak sama kan? Artinya kamu dapat data sumbernya dari mana dimensi dari binatang ini? Kan nggak Dari mungkin kamu yang ngukur kan? Pasti harus ada data sumbernya. Ada dari mana? ukuran gambar ya, Bu. Nah, Ini yang tadi, ini kan beda-beda ya, Bu, ukurannya, ya. nah, dari mana Ya, kamu datanya dapat? dari situs publik Kaggle, Bu. Jadi ngambil dulu Bu data di gambar satu jenis lebah ini dari beberapa sisi atau besarnya binatang, kemudian diinputkan ke dalam program gitu kan, Iya, Raffi? Bu. Iya, betul, Nah, Bu. kemudian nanti ketika dia ngetes, dia akan nyocokin gambar-gambar itu Ada Bu. nggak data yang sama? Satu binatang dengan satu binatang. Ada, Bu, ini sama. Terus kalau sama nanti bukan maksudnya bukan gambarnya yang sama. Apa? Data binatang A dengan data binatang B dimensinya sama Binatangnya enggak? beda, binatangnya beda, Binatangnya tetapi beda. dimensinya sama. Nah, nanti kan bisa aja jadi apa kacau nih. Ini hama apa nih gitu. Ada Oh, nggak? nggak ada, Bu. Beda-beda semua dimensi. Dimensinya, Dia eh, nggak cuma dimensi kali Bu. dimensi pixelnya, Bu, ukuran citranya. Makanya saya nggak tahu kan kita harus ngomong parameter ya.
parameter tuh bisa dimensi, bisa gambarnya, bisa dari bulunya, bulu burung itu bisa dari kakinya. Makanya dimensinya kamu pakai apa gitu loh. Di sini kalau sekarang gini, kalau saya mau mengetahui ini namanya jenis hama apa, itu kan pasti harus ada parameter yang diukur apa, maksud saya itu loh. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Bu. Kayak misalkan kamu seorang mahasiswa teknik elektro. Kamu apa sih mahasiswa teknik elektro syarat-syaratnya? Misalkan membedakan antara anak bahasa Indonesia, misalkan anak itu kan pasti harus ada ininya. Ternyata kamu punya kartu mahasiswa. Terus apa gitu loh. Kalau di sini membedakannya apa? Bisa bisa kita ngecek gitu loh, hama apa gitu. Makanya dari tadi saya nanya itu aja sih, dimensi apa yang mau diukur. Ada, ada Pak Hari, di mana Pak Hari? Oke, ada biasanya bagaimana Kram? Iya, Pak. Kamu berdasarkan kamu terima ukuran piksel atau dimensi ukuran berapa senti, berapa ini. Biasanya gimana ukurannya? Ukurannya Patokannya apa? Parameternya apa? dari ukuran piksel yang tadi, Pak, 224 kali 224 piksel itu. Nah, Dua lembar. kalau dimensi ininya, dimensi defaultnya dari sesuai apa yang sudah dimasukkan dropout sama Drop out tuh maksudnya apa sih? untuk mengurangi overfitting, Pak. Overfitting. Fit. Overfitting itu tadi akurasinya eh, jadi jelek, Pak, gitu, Pak. Ya kalau misalkan kamu terima citranya kecil, kamu tentu koreksinya lebih besar kan? Iya, Kalau misalkan kamu terima gambar bagus, lebih gede, tentu koreksinya juga kecil kan? Kayak berbanding terbalik gitu loh. dengan terbalik. Kalau citra itu kan berkenaan dengan warna kan Pak Hari, yang Ya, dia keabu-abuan RGB itu berdasarkan RGB. warna Itu loh piksel Iya, Pak. Akram. Iya, Jadi patokannya itu berdasarkan dari piksel. Piksel, ada warna. Warna itu berdasarkan tinggal intensitas warna RGB. Kan ada ya apa dulu ada Win 1836. Dia hitung berdasarkan nilai intensitas warna. ada warna. Kemudian ada intensitas berdasarkan piksel. Kalau ukuran jarang menggunakan itu karena dari terima oleh Citra biasanya tidak menerima ukuran, tapi kecerahan dari warna dan kecerahan piksel tadi ya. Nah, itu yang bisa diukur. Kalau misalkan kamu berdasarkan ukuran, jarang dilakukan seperti itu. Apabila kalau ukuran tuh kamu membuat suatu citra nih, ada ukuran, kamu berikan patokan kalau ukuran sekian itu citranya atau intensitasnya atau pikselnya sekian. Sekarang pertanyaan yang dimunculkan di sini kan tadi Bu Sophia bilangnya apa? Validitas. Kalau kamu bicara validitas, ada ukuran standarnya kan? Sekarang ukuran standar itu dari mana? Ukurannya apa? Kalau ukurannya ukuran berdasarkan dimensinya berapa? Tapi kan tidak. Tapi ukuran dimensinya berdasarkan apa tadi? Intensitas warna Berdasarkan piksel piksel. gitu loh. Ya. Jadi itu dilakukan eh, ya artinya validitas yang kita lakukan berdasarkan piksel yang kita dapat gitu loh. Oke, gitu ya. Oke, Pak. Oke. Ya, mungkin gitu dulu Bu Emil. Nah, terus harapan saya minta satu publikasi lagi ya. di sini. Bisa nggak, Kram? Oh, apa Rima publikasi. Ini ada di ini nih Akram Oke, ya. Di ada nih judulnya apa nih? Saya share deh di bagian itu tuh ada dia tuh gambar umum proses konvolusi. Ini kamu bisa jadi ini nih. Saya share ya. Kamu Akram. mendingan satu lagi bikin itunya jurnalnya, bahas aja metodenya yang dipakai deh. Di sini Nah, nggak gitu loh. jelas. Jadi kamu bisa bahas metode ininya aja nih, metode convolutional neural networknya.
Itu coba gimana kamu bisa mengimplementasikan metode ini ke ini kamu, ke apa, ke jurnal kamu itu loh. Bikin Jadi satu jurnal lagi, Bu. lebih Hmm. detail. Nanti judulnya agak dirubah ya, jangan persis kayak begini. Mungkin judulnya awalnya metode convolutional network digunakan untuk apa? Mungkin metode awalnya dulu disebut. Kalau ini kan klasifikasi hama kan, kan Iya. harus berbeda kan, harus beda Apa judul. tadi Bu Sophia implementasi apa kita? Implementasi CNN. Pakai data yang ini, Bu. Datanya nanti kamu kan datanya banyak, nanti pilih yang lain. Ada lagi nggak data yang lain? Oh, Ah, ah. bukan hama serangga berarti. Tetap Boleh hama aja serangga, ini Oh, data ini boleh. boleh data Boleh ini, aja data tapi ini. kan jangan yang udah ditampilin yang di jurnal. Ada lagi nggak data yang lain selain yang di jurnal? Semuanya kamu taruh taruh di situ di jurnal. iya, Bu. Datanya jangan data yang ini tapi gambar hama ini tapi datanya jangan data yang sudah kamu tampilkan di jurnal gitu maksudnya tadi Bu. Mm-mm. Bisa nggak ada data lain nggak dari Da- gambar yang tadi? mm, Ada data lain nggak? ada data lain nggak gitu loh. Jadi maksudnya Nggak jangan ada, data Pak. yang sama. Nanti kalau data yang sama nggak bisa. Nanti kamu dianggap itu loh, dianggap tuh Self penelitiannya plagiarism ya. dianggap Plagiarism. niru. Bu, Bu Sofi. Raffi sebentar deh, bisa ditutup nggak? Saya mau Ah liatin coba Oh, kamu iya. tutup gambar. dulu. Baik. Ini kayaknya bisa Bahas kamu berikutnya. jadikan referensi ya. Mana tadi? Ini yang konvolusi yang ditanyakan Bu Sofi itu ini nih. Nah, bisa nih kamu bahas tentang kalkulis Salah. nih. Nah, Tar kegedean. Nih, proses konvolusi itu seperti ini nih. Nah tuh yang di atas Nah, Yolo ini Bu. iya. Oh ini juga bisa nih. Ini maksudnya prosesnya nih kata Bu Sofi tadi apa namanya? Ah iya betul. CNN Di Yang ya. di Citra ini iya kan. benar-benar Nah, nih. prosesnya kan gambar asli. Nih, tapi ini kecil. Saya udah share tuh jurnalnya ke Pak Hari nanti bisa dibaca. Iya, Bu. Baik, Maksudnya Bu. ketika kamu ini Bisa tuh jadi jadi referensinya juga. ya apa Hmm. jadi kamu tentang konvolusi itu jadi nyambung gitu loh. Kok bisa ini? Tapi gambarnya ini enggak nih? Pecah enggak sih? Enggak. Terus di bawahnya juga ada lebih banyak sih gambar. Nah, kok saya banyak banget nih. Ya, nggak bahas bahas di Nah, metodenya deh oke. nggak boleh. Nah, ini kan yang YOLO ya. Terus nih prosesnya, pencocokannya. Jadi agak kebuka. Kalau kemarin sih itu nggak iniin gambar. Ini juga proses nih, objek nih. Jadi kamu cari referensi kayak gini tuh biar kamu punya gambaran dulu, jelasin. Nah, ini kan yang mau dicek. Kemudian dari contoh, tuh kan kayak ini kan jalan nih kan. Ini yang dia ngecek mobil nih. Sama kayak convolution juga. Oke, jadi ngejelasinnya seperti itu ya. Jadi kamu nggak bingung. Cuman kalau anak-anak tuh sibuk kalau udah pakai software begitu, Bu. Konsen hanya masukin inputin software, hasil seperti apa, udah. Tapi nggak ini teorinya Nggak seperti apa. tahu dia parameter apa yang mungkin dia Hmm. tahu parameternya tapi sampai detail kayak cara kerjanya konvolusi itu seperti apa dia nggak sampai Pak detail. Hari, si bisa di-share jurnalnya saya share ke ini kok saya nyari Arafi nggak ada ya. Kamu ada WA-nya Pak saya mana kok masuk. Raffi? No. Raffi Ada, Bu. Saya kan coba PA kan saya masih ya. Iya, Bu, sama Ibu. coba kamu Iya. tampilin Apaannya Pak Hari? apa Saya saya jurnal. share ke Pak Hari. Tadi Oh dulu jurnal Arafi udah dicari. saya terima. Oh ya, Jurnal Raffi mana Raffi? Bentar, Pak. Si Arafi ini yang terbit sudah dua atau tiga Arafi? Ada 4, Pak. Empat. jurnalnya 4 keren. Dibawain nggak dosennya nih? Sama dosennya siapa? Hari Ramza. Hari Ramza, hari keren dia dapat langsung. Ini, Nggak Pak. ada nama Pak Ari, nggak ada nama yang pertama. Kamu semua Raffi Ya gantian dong sama Bu pembimbingnya. Sopi, Nah, saya udah Pak Hari itu kagak mau, Bu. nggak mau saya biar dia yang ya nggak apa-apa kan bisa gantian. Satu Raffi, ya terus Pak Hari, terus Pak Kun gitu Karena kan sayang, gantian. sayang nggak tuh apa-apa. dosennya nggak ada dapat Nah, nilai. soalnya nanti dosennya nggak dapat nilai sebagai penulis Nggak pertama, Pak. nggak apa-apa. Saya biar biar mahasiswanya
Pakai nama Ah, saya aja udah sekalian di nomor nomor satu. Saya mau ya nomor 1 ya, Bu. Ya, Iya. malu-maluin ya. Pak Pak Hari emang begitu dia, sok Ya, idealis dia. malu-malu Itu tapi mau ya idealis. Pak ya. Iya. Sok Kamu idealis kurang emang ngerayu dia. berarti. Kalau saya perlu situ buat kenaikan pangkat saya. Iya betul Pak Kun. Iya, Iya betul. ditawarin dong. Pak Kun juga nomor satu gantian gitu kan. Ini kan Iya, bareng-bareng benar. ini ngerjainnya nggak Andre Benar. doang. Pak Hari emang. Kamu nggak nawarin Pak Kun sih. Kamu nawarin Pak Kun dong. Gimana sih tawarin juga. Saya cuma ini dompleng doang katanya Pak Hari itu. Kesian deh. Ya, udah Bu Emil? Ya, Ya, eh, ada masukan dari pembimbing nggak? ya, saya kira begitu. Terima kasih tadi Bu Hmm, Bu Bu Sophie dan Bu Emil detail menanyakan. Saya minta Raffi, artinya begini, apa yang ditanyakan Bu Sophie tadi, Anda harus mengerti secara detail proses, prosedur, dan definisinya kita tahu gitu. Jadi ketika Anda berdiskusi dengan orang, artinya bahwa Anda punya kemampuan dalam beranalisa, berpikir, dan mengkompa. Dia gini sifatnya. Di dalam beranalisa itu ada analisa komparatif, analisa apa namanya, membandingkan, menggandeng, ada ya kabataku, mengalihkan, membagikan, menambahkan. Jadi konsep itu Anda sudah harus melotok di pikiran gitu. Setiap konsep, bagaimanapun juga, terima dulu pikiran itu. Apakah itu mau Anda tambahkan, mau Anda kurangkan, mau Anda kalikan, itu berdasarkan dari pengalaman yang Anda terima. Oke? Nah, Coba. itu yang Anda harus pegang. Bukan begini loh. Ketika Anda berdiskusi dengan orang, artinya jangan berusaha menyalahkan keadaan orang itu dulu. Tapi bagaimana itu jadi ada yang namanya konsep saling menguatkan, saling mengurangkan, saling menghabiskan. Tapi bagaimana caranya Anda membuat pemikiran baru, membuat sebuah konsep baru, atau melakukan inovasi baru. Itu loh. Muara akhirnya apa? Ada namanya kontribusi, kontribusi ilmiah. Atau nanti kalau kamu nanti ke dalam ketingkatan berikutnya, kalau kamu mau nanti ke doktoral atau mau apa, nanti yang dipertanyakan di akhir persidangan itu, tahu nggak apa? Apa kontribusi yang kamu berikan kepada bidang akademik? Nah, itu namanya academic contribution. Apa kontribusi Anda? Kalau dalam bahasa kerennya, kalau di Universitas di Indonesia, hmm, apa novelty kamu? Itu loh yang muncul di akhir-akhirnya. yang Apa yang terbaru. dibilang tadi Bu Sophie, Bu Emil, itu urutannya nanti ke situ loh. Gitu ya, Raffi. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Jadi Pak. coba Oke. berusaha memikirkan sesuatu itu dengan, yaitu konsepnya. Bagaimana mengalihkan, bagaimana mengurangkan, bagaimana menambahkan, bagaimana itu yang harus siap dikelotok di otak otak Anda. Gitu loh ya. jangan kali terus ya, Pak. Jangan. Jangan lupa banyak dapat harta dibagi-bagi. Itu konsep itu kalau kalau dalam Nah, kembali ke kalau konsep udah dapat agama kita tambah lagi. ya. Jangan Kalau di dalam dikurangi. konsep, ya itulah dalam konsep agama ada yang namanya sharing. Sharing itu berbagi macam. Ada sharing session, ada sharing pembagian dengan cara pembagian dengan sama rata, ada pembagian berdasarkan. Jadi ada kelas-kelasnya. Itu yang perlu dikonsepkan. Itu ya, Raffi ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Nah, harapan saya satu, saya minta kalau bisa buat jurnal 4 orang ini namanya kamu masukin. Ada Pak Kun, ada Bu Sofia, satu RT ya, Kebanyakan. satu RT. Saya juga buat jurnal kemarin yang untuk Sinta 2, satu RT itu. Iya, Satu saya kelurahan tiba-tiba loh. masuk dapat konfirmasi. Lah, ini apaan sih Pak Hari? Nama saya Satu, masuk. satu kelurahan saya masukin. Ya, Ya udah. gitu ya. Mm-mm. Oke. Oke, Iya. gitu. Pak. Ya Pak Kun, silakan. Pak Kun, Pak Kun masih di tempat Pak Kun?
Udahlah, udah semua bapak ibu yang borong udah saya mah. Emang ada Capek. kita nanya nggak nanya sih. Ya Udah udah. cukup, udah Udah Kalau cukup. cukup. kalau gitu Raffi keluar sebentar ya. Nanti masuk lagi ya, jangan kelamaan Di ya. break room Oke. ya keluarnya, jangan ke lift. Hmm, Liftnya room aja. Live room ya. Oh ya, baik. Iya, Baik. tak susah nyarinya. Oke. Oke. Ya gimana Pak, Ibu? Ya, saya Kita rasa nggak ya pakai nilai ya. Ini pakai nilai tetap harus ya kalau pakai punya nilai jurnal. juga. Yang penting Oh kita gitu. kasih Kalau A atau B Sinta atau C lah. Sinta 3 itu apa Pak Ari? Loh, kan kalau udah Sinta 3 udah ada nilainya. Dia Enggak Sinta lah 3 ya. kita kasih. Ya Nilai dia A kayak. kemarin nilai A aja lah. Saya bilang, karena Oh ya juga udah. Enggak, kalau misalnya Sinta 3 emang apa? Sintai 3 sih A. A kan? Mm-mm. Tapi A-nya 8, paling tinggi 82. Oh gitu. Hmm, Tidak. iya kan Kalau tetap aja yang terukir hanya A, B, C, D-nya doang, nggak ya. Iya, angka. nggak ada nilainya. Ya udah. Iya, Oke. karena kurang-kurang Ya. ini sih kalau dari segi ini kan hanya lebih maksimal dia di sistem ya. Cuman Hmm. masukin, tapi secara analisis kalau kemarin tuh yang saya yang benar-benar paham banget tuh si Eko. Dia bener aduh sampai Oh, beribu-ribu Eko. tapi ngejelasin sampai detail gitu. Ah, dia yang paham nih tentang mulainya dari ini kan citra tentang YOLO tuh dia tuh. Habis itu masih banyak berikutnya, tapi nggak nguasain kayak dia karena dia memang kerjain sana kan. Oke. Mm-mm. Kalau gitu Mm-mm. lulus ya. Berarti 82 Ya. saja. Kita Iya. kasih aja nilai Lulus. A Ah, ya ya. Bu ya. Nanti kalau nilai terserah Enggak aja, nanti berarti tinggal input deh Pak. Yang penting bukan sekarang lulus nilai atau nggak lulus saja kan? Hah? nilai emang judulnya cuma A doang kan bukan kategori 80-an Pak Ari. A Bisa aja doang kok lebih, di situ. nggak apa-apa. Yang Yang penting penting A A kan. Nah, 80. Di atas ya udah. 80. Oke deh. Kalau gitu suruh Oke. masuk lagi ya. Lulus ya. Yuk. Ya. Ya lulus lah. Pak Hari Ya, stres masa jurnal udah Dimarahin 4 Pak nggak Hari kalau lulus. kagak lulus. Gimana sih Bu? ya. Ntar Dia Pak dia Hari. dia Jurnal jurnal Pak ada Hari udah 4 nggak ada lulus katanya. enggak, dia dari yang kemarin-kemarin memang dia usaha benar ya, usaha jurnal waktu Iya bagus lah. disuruh sidang yang lalu kan pending sidang berapa kali. Saya bilang udah Harusnya sambil anu. diarahkan gitu Pak. Jadi bukannya apa-apa ya, karena memang kalau mahasiswa saat ini mereka tidak kurang berguna ya, hanya satu saja cukup. Yaitu yang penting yang perlu itu untuk dosennya. Di Jadi sini ada memang Lutfi nggak ya? secara bergantian enggak belum. Pak Hari, Lutfi Ya, bisa ngasih tahu Udah itu ada nggak? tuh. Suruh masuk dong. Mas Pipi. Lutfi, Tuh kalau dengerin Pak Ari, Bisa, itu bisa dengerin masuk lagi ya dengerin mahasiswanya. Pak Ari, kata Bu Hmm. Emil tuh, iya Rafi kayak ya, Kak Pak makasih Kun ya. kan ngurus sharing, kepangkatan sharing. jadinya ngaruh. Jadi karena udah 4 itu Hmm. apalagi sayang sekali ya kalau cuma 4 mahasiswa semua dan mereka belum ada nilai ya. Nilai jurnal nama pertama cuman 1 aja mereka sudah nyatakan lulus. Tapi untuk dosen itu sangat berpengaruh. Tuh Bisa dengerin, dosen penulis pertama, korespondennya mahasiswa. Jadi tuh Dimarahin kita dong. dengerin. kita jangan sok-sok. Emang dari dulu tuh kita kebanyakan dosennya terlalu sok. Tuh, Iya. jangan Kira ketika nyari sosok. jurnal Hmm. susah. Nah, Dengerin Pak Hari. Iya, berbagi, Ya, berbagi, yang lagi Lagi. butuh. lagi Jangan butuh. jangan dikurangi ya Pak ya. Walaupun Iya. ditambah ya Pak. Ya Heeh. udah Bu, Sofi, Oh, Pak Arafinya udah ada. Udah masuk. Oke. Ya Raffi udah masuk ya. Udah. Oke. Udah, Bu. Pak Ya Kun buka makasih. dong biar saya screenshot ada Pak Kunnya. Katanya rusak kalau itunya kamera. ini Oh ya rusak Bu, Allah. rusak kameranya gini rusak Bu. Dia Pakai kalau HP Pak Kun itu atuh masuk nak. kalau Kan lagi bisa. pas sidang dia memang rusak Bu Emil. Enggak, kebetulan ini pakai lagi agak rusak yang ini nih, nggak keluar deh. Iya iya. Hmm. Oke deh. Baiklah. Udah difoto belum Bu Dan Emil? Pak Kun, Udah masa difoto sih belum? udah kemana-mana ke Irian rusaknya belum keganti juga. Katanya ganti presiden dulu baru dapat ganti lagi. Nah, Menangin Anies dulu ya. perubahan dulu, perubahan Bu, Perubahan perubahan. dulu. Aduh, Udah iya difoto ya. belum Bu Emil? Loh, udah. nggak Nah, kerasa itu. Udah sering oke deh. bolak-balik ke Irian. Iya. Kayak Oke deh. makan-makannya belum rasa tuh Pak Kun. Gua Nah, dicariin gua ke Pak. Sorong aja cuma berapa Ayo, hari. ayo kapan kita makan-makan? Ayo, Oke, ntar kita jadwalin. jadwalin lah, jadwalin Insya lah. Allah. Oke, ya. Ayo Oke deh. kedengeran tuh ntar diajak tuh ada sih. Oke deh ya. Ayo Oke, Bu Sofi. kita makasih Raffi sudah Ya, Bu. mempresentasikan skripsinya. Sama-sama. Pada hari ini kami telah memutuskan dari penguji dan pembimbing, maka Raffi Akram dengan nomor pokok 19030-25017 dinyatakan lulus dalam ujian skripsi. Untuk
selanjutnya apabila ada perbaikan, Nggak ada, ya Bu. nanti Kan bisa jurnal. oh jurnal nggak ada perbaikan lagi ya. Mungkin Iya. saran kali ya, saran ke Sarannya depannya karena kan Pak Hari minta satu jurnal lagi. Kalau saya bilang sih tetap sama dengan ini, cuman mungkin lebih ditekankan dalam metodenya, metode ya konvensionalnya. Jadi implementasi apa gitu. ada 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 yang baru lagi yang bisa kamu lebih kembangkan gitu loh, Diangkat tentang diangkat lagi. compositionnya gimana Oke, prosesnya. iya. Itu. Kalau gitu saya tutup aja sidang kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam sampaikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat warahmatullahi Terima kasih Rafi. Pak. Waalaikumsalam Barakallah warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih akhirnya. Pak Hari, Bu Ya, Emil, Bu Ya, Sofia, semoga Pak Bun. sukses ya. Ya, sama-sama. Ya. Makasih. ya Waalaikum. PA aku udah lulus. PA-nya aku nih. Ya, Berikutnya siapa ya? selanjutnya saya enggak ya Pak ya, kalau nggak salah siapa nih Pak Hari selanjutnya? Saya nggak buka di sini Kayaknya sih, susah. Pak Kun kayaknya ini nih panen nih hari ini banyak banget ya. Aku bimbingannya 10, gimana mau panen Pak Bu Sofi? Hampir bimbinganku semua 17, 10-nya Kamis nih terakhir nih Pak Kun, Emil, Budwi sama Pak Mujir. aku pembimbing Bu. Saya nggak ada ya. Artinya Budwi, saya nggak ada artinya. Oke, Oke, ini saya stop dulu ya. kalau gitu saya Recordingnya saya stop. keluar ke live room ya.